Tutorial untuk cara pendaftaran untuk PPDB online di Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado Perwakilan Gorontalo, baik itu TK Santa Maria, SD Santa Maria, dan SMP Santa Maria. Proses pelaksanaannya kurang lebih sama. Jadi yang pertama kita buka browser Google Chrome. Setelah itu di bagian paling atas ada menu untuk menuliskan link. Ada menu untuk menuliskan link di bagian atas. Kita sisa memilih menu tersebut lalu menuliskan link yang ada untuk pendaftaran, yaitu bit.ly/ppdb_SMP Santa Maria Gorontalo GTLO untuk SMP. Kalau SD berarti SMP-nya itu diganti dengan SD. Kalau untuk TK, SMP-nya diganti dengan TK. Atau boleh mendaftar atau mengklik link ini pada WhatsApp. Nanti secara otomatis setelah diklik akan muncul formulir pendaftaran seperti ini. Jadi ini untuk SMP. Nah, untuk format SD dengan TK lebih mudah, kurang lebih sama. Jadi ketika ini dijelaskan untuk SD dengan TK juga sudah bisa untuk mengisi. Nah, langkah pertama di sini ada petunjuk untuk pengisian. Silakan dibaca. Nah, di sini ada email untuk mengisi. Jadi di sini kita boleh ganti akun. Jika akun yang kita gunakan adalah akun yang belum sesuai dengan yang biasa kita gunakan. Akun ini penting untuk diingat bahwa kita mendaftar dengan akun Google yang mana. Setelah itu kita menuliskan alamat email di sini ya. Misalnya di sini saya taruh @gmail.com saja. Untuk nomor telepon diberikan nomor telepon yang sesuai, kemudian nomor WA yang sesuai untuk grup orang tua, kemudian email orang tua. Saya contohkan saja di sini. Kemudian email siswa, saya contohkan di sini. Nah, selanjutnya kita pilih berikutnya. Ya, apabila ada muncul tanda merah seperti ini berarti ada pengisian yang salah dan harus diperbaiki. Ya, kita pilih berikutnya. Nah, ini ada menu untuk data pribadi peserta didik. Di bagian paling bawah nanti kita bisa kembali ke menu sebelumnya, boleh ke menu yang tadi atau lanjut ke menu berikutnya. Jadi datanya tidak akan terulang. Ya, kita klik lagi untuk berikutnya. Kita isi data sesuai dengan yang diminta. Ini ada permintaan sesuai akte kelahiran, kemudian nama panggilan, jenis kelamin, NISN. NISN ini 16 digit ya. NISN ada 10 digit ya, sesuai dengan yang ada pada data Dapodik sekolah dasar atau data Dapodik sebelumnya. NIK sesuai dengan kartu keluarga, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, diisi sesuai dengan petunjuk ya. Ini hanya contoh pengisian, saya isi dengan angka bebas, tetapi dalam mengisi yang sebenarnya sesuai dengan petunjuk yang ada. Kemudian nomor registrasi akte kelahiran, ini biasanya ada pada akte kelahiran bagian tengah atas. Terus agama dan kepercayaan, misalnya kita pilih bebas saja. Kemudian kewarganegaraan, kemudian kebutuhan khusus jika ada. Ini jika tidak ada di sini kita pilih salah satu, kesulitan belajar atau apa. Jika tidak punya maka pilih tidak. Kemudian alamat jalan, kemudian RT berapa, biasanya ini tercantum di kartu keluarga, RT dan RW, nama dusun atau nama desa ya. Kalau tidak ada isi 0 aja atau isi garis mendatar. Kemudian nama kelurahan, nama kecamatan, kemudian kode pos, tempat tinggal siswa dengan siapa, misalnya dengan orang tua atau dengan wali atau dengan
kos, asrama, panti asuhan, dan lainnya. Kemudian moda transportasi ke sekolah bisa ada pilih jalan kaki, kendaraan pribadi, angkutan umum atau apa, boleh. Kemudian urutan anak dalam kartu keluarga, anak keberapa, misalnya anak kedua. Terus berikutnya. Nah, selanjutnya ada NIS, nomor induk sekolah dasar. Ini bisa diminta di sekolah dasarnya nomor induknya berapa, asal sekolahnya SD apa, nomor peserta ujian. Ini kayaknya kalau tidak ada boleh diisi dengan 0. Nomor seri ijazah belum ada, isi dengan 0. Harus angka lebih besar dari 0, boleh isi 1 saja. Nomor seri ijazah jika belum ada diisi dengan angka 1. Nomor seri keterangan belum ada, isi dengan 1. Jika nanti sudah ada, bisa diedit kembali ya untuk pengisiannya. Lalu pilih berikutnya. Ukuran baju olahraga ini untuk keperluan di yayasan bisa pilih M dewasa atau M anak-anak. Tinggi badan berapa? 160 misalnya. Berat badan, oh ini harusnya kilogram ya berat badannya. Kemudian berapa jarak dari rumah ke sekolah. Waktu tempuh ke sekolah misalnya 20 menit. Kemudian jumlah saudara kandung selain diri sendiri, jumlah saudara tiri jika ada, jumlah saudara angkat jika ada. Lalu berikutnya. Prestasi, ini data prestasi bisa diisi dengan kesenian, olahraga, akademik atau lainnya jika ada. Jika tidak ada boleh dikosongkan. Begitu juga dengan prestasinya, kejuaraannya apa, boleh diisi sesuai dengan contoh. Nama lombanya, kemudian panitianya, prestasi untuk kedua apa. Jadi ini cuma 2 prestasi yang paling menonjol saja. Kemudian jika ada beasiswa, beasiswanya beasiswa apa, nama beasiswanya, tahun selesainya. Kemudian jika ada kartu sejahtera, kemudian kartu KPS atau KPH, KIP ya, nanti bisa diisi sesuai dengan ada. Jika tidak ada maka bisa dikosongkan. Kemudian pilih berikutnya. Selanjutnya data ayah kandung. Nah, ini kita menulis data ayah kandung sesuai dengan akte kelahiran atau kartu keluarga atau KTP. NIK, nomor induk kependudukan, kemudian tempat tanggal lahir, agamanya apa, kemudian pendidikan terakhirnya apa. Pekerjaannya apa? Jika orang tua tidak bekerja, dipilih tidak bekerja. Jika sudah meninggal, pilih sudah meninggal. Jika ada profesi lain, isi dengan profesinya, kemudian dituliskan profesinya apa. Penghasilan boleh dipilih sesuai dengan yang ada di pilihan. Alamat tempat tinggal, kemudian nomor HP, kontaknya. Data ibu kandung juga seperti itu, kurang lebih sama. Pengisiannya diisi saja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penghasilannya juga diisi, alamat tinggalnya diisi, nomor kontak untuk ibu juga diisi. Data wali jika ada ya. Wali ini maksudnya adalah ketika orang tua di sekolah akan diwakili oleh wali jika ada walinya yang menerima rapor atau walinya yang mengurus siswa terkait dengan komunikasi terhadap sekolah. Jadi ini harus diisi oleh pendaftar ya jika ada walinya. Jika tidak ada maka ini bisa dikosongkan, lalu pilih menu berikutnya. Ini harusnya nanti dinonaktifkan untuk penghasilan. Kemudian data golongan darah, kemudian penyakit jika ada yang diderita. Jika tidak ada, pilih menu tidak ada. Ini akan dibuatkan menu tidak ada di sini. Kelainan jasmani jika ada, jika tidak ada tulis tidak ada. Ini data terkait COVID-19 ya, diisi saja sesuai dengan keadaan. Jika memiliki penyakit diisi. Selanjutnya
Nah, selanjutnya kita akan melakukan upload pas foto. Ini bersifat wajib, tapi nanti bisa diedit. Diedit jika ada yang perlu diedit. Misalnya untuk nilai rapor jika belum ada lengkap sampai semester 6 boleh diupload dulu nilai rapor yang ada saja. Ya, contoh cara mengupload harus seperti ini ya, semuanya kelihatan jelas. Kemudian diisi di foto dari atas sehingga nanti di sekolah bisa dicetak. Seperti itu. Contohnya misalnya untuk pas foto siswa kita upload. Kita menu pilih file dari perangkat saya. Artinya foto siswa ada di dalam HP ini. Kemudian kita cari tersimpan di mana. Ini saya contohkan saja, ambil satu foto. Kemudian pilih upload. Nanti untuk upload yang sebenarnya, uploadlah pas foto yang sebenarnya. Ya, ini sudah terupload. Kemudian untuk dokumen, misalnya untuk akte kelahiran, dicari filenya, akte kelahirannya tersimpan di mana. Ini ada beberapa menu untuk dipilih. Apabila tersimpan di WA, maka kita cari di menu penyimpanan HP-nya. Ini sekedar contoh saja. Upload. Kartu keluarga juga bersifat wajib. Kita pilih saja. Yang perlu diingat di fotonya harus jelas sehingga nanti bisa kita cek di sekolah. Nilai rapor kita pilih boleh untuk 1 semester atau 2 semester dulu jika memang rapornya belum ada. Biasanya rapornya sedang dikumpulkan di sekolah. Ya, ini jika sudah ada keterangan lulus, jika ada kartu dan piagam. Setelah itu pilih kirim. Ya, setelah memilih menu kirim, berarti semua data-data untuk pendaftaran kita akan selesai ya. Nanti akan muncul seperti ini. Ada tulisan formulir telah terkumpul, cek nama. Nah, di link ini, di link http://bit.ly ini bisa ditekan untuk melihat apakah kita sudah terdaftar. Nah, ternyata tadi yang sudah didaftar sudah muncul namanya, berarti kita sudah terdaftar. Nah, selanjutnya apabila kita ingin mengedit jawaban, nanti kan ada data-data yang belum lengkap. Ini ada menu edit jawaban Anda. Jadi kita bisa pilih edit. Lalu kita bisa memperbaiki data-data yang sudah diisi. Ya, jadi ini kita bisa perbaiki kembali apa yang dirasa perlu untuk diperbaiki. Lalu nanti kita kirim. Setelah selesai diedit sampai selesai apa-apa yang perlu diperbaiki. Setelah itu dikirim. Termasuk untuk data ijazah ataupun data untuk SKL atau surat keterangan lulus. Nanti setelah lulus ini bisa diupload kembali, ini surat keterangan hasil ujian. Ini dari sekolah akan memberikan. Setelah selesai diedit maka pilih kirim. Lalu ini ada petunjuk lampu lalu lintas, kita pilih saja traktor. Setelah itu kirim. Ya, artinya kita sudah selesai mengedit. Ya, ada juga menu lihat jawaban sebelumnya untuk melihat isian data-data yang sudah mendaftar.
Ya. Jadi ketika kita kembali ke formulir, kembali ke link yang ada, link pendaftaran itu akan muncul menu bahwa kita sudah selesai menjawab atau sudah selesai mengisi formulir. Adapun jika ingin mengedit, maka pilihlah tombol edit. Oke, sekian tutorial petunjuk untuk pendaftaran. Demikian juga ini dicontohkan untuk SMP, untuk SD dengan TK akan lebih mudah. Terima kasih.